Oke, baik. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah menghadiri Zoom yang akan kita laksanakan ini terkait dengan brainstorming hasil dari Empathize Map serta wawancara yang telah kita lakukan beberapa narasumber. Jadi di sini kita akan membahas atau meluangkan ide-ide dari masing-masing kita, yaitu ide kita akan membuat video brainstorming sebagai pemberian atau pelaksanaan tugas di project ide design thinking kita terkait aplikasi yang akan kita jalankan, yaitu aplikasi Job Bali. Jadi saya mohon kepada teman-teman agar bisa menuangkan idenya demi kelancaran aplikasi yang akan kita kembangkan dan akan kita presentasikan ke depannya di mata kuliah interaksi manusia komputer ini dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Resika. Oke, mungkin sebelum memulai brainstorming kita pada malam hari ini, saya juga ingin meminta maaf, mungkin narasumbernya berhalangan untuk bergabung ke kita. Jadi mungkin hanya kita yang dapat meluangkan ide-ide, dan saya juga udah dapat beberapa saran dari beberapa narasumber. Oke, sebelum memulai mungkin salam keagamaan, karena kita memiliki keagamaan dan agama adalah suatu penting dalam hakikat kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu dan salam harmoni. Oke, baik. Mungkin dari Dani sendiri bisa share screen terkait Empathize Map ya, yang akan kita bahas. Udah kelihatan. Oke, udah kelihatan. Oke, mungkin dari atas kita bisa lihat Empathize Map-nya dari narasumber kita yang pertama. Bisa kita lihat ke atas dulu layarnya. Oke, narasumber pertama kita. Mungkin bisa teman-teman baca dan amati dulu di sini. Memang sudah kita kerjakan bersama, di mana ada file dari narasumber Iputu Agus Mahendra, warga Kaliasa Buleleng. Oke, selanjutnya di Empathize Map kedua, narasumber kedua. Teman-teman bisa baca dulu mungkin secara singkat, ya memang sudah kita baca juga dan kita pahami. Selanjutnya ke narasumber ketiga. Oke, ini dari Fakultas Hukum, Ananda Safira, mahasiswa semester 1 juga sama. Bisa teman-teman baca dulu. Selanjutnya narasumber keempat ini dari warga Banyuning, diwawancarai oleh dan minggu kemarin maksudnya. Oke, mungkin setelah membaca singkat pasti teman-teman akan tahu ya apa yang akan kita lakukan di sini. Jadi saya harap ide-idenya bisa dituangkan sekarang agar mempercepat proses brainstorming kelompok kita pada malam kali ini. Dari Gani ada yang bisa ditambahkan atau yang lain? Boleh, agar bisa cepat selesai video. Nah, mungkin dari saya terlebih dahulu, dari Empathize itu dia kan menginformasi posisi lowongan kerja itu ada ya. Berarti kita harus adakan fitur cari berisi posisi yang dibutuhkan. Nah, fitur cari juga beragam yang hanya posisi doang. Mungkin bisa bagaimana? Ya. Oke, mungkin kalau fitur cari ya.
Ini kan berarti umumnya kalau cari berarti contoh kan saya pengguna di Jobstreet nih. Di situ di fitur cari kita bisa lihat atau memasukkan filter atau keinginan sesuai kita masing-masing. Bagus ini idenya, tapi di sini kita juga harus melihat penerapan dari aplikasi ini, tetapi kita harus mengoptimalkan tampilan-tampilan interface-nya. Mungkin di beberapa aplikasi seperti Jobstreet itu agak boring dan membosankan. Mungkin kita bisa menambahkan sesuatu yang mungkin color atau pewarnaannya yang pas atau yang lain-lain. Bagus. Ada ide-ide yang bisa dilanjutkan mungkin. Danis bisa menambahkan atau Jordan boleh? Danis mungkin. Mungkin saran dari semua itu udah bagus. Mungkin nanti akan ditambahin dari Jordan dulu. Oke, selanjutnya kalau dari aku itu nambahin dari MPTS-nya si Sapira kan, di mana informasi pekerjaan ini harus detail dan jelas. Kayak dia itu seorang mahasiswa, berarti kan dia yang mau dicari itu jam kerja yang sesuai samanya, kayak part time-nya gitu. Misalnya dia itu ngambilnya di hari Senin pagi gitu. Izin Dimas ingin menambahkan fitur dari ide dari Gani. Mungkin dalam sosial media itu kita bisa menambahkan seperti kayak fitur Facebook dan fitur-fitur umumnya seperti lupa paspor juga ditambahkan di fitur aplikasi FanJob ini, dan juga pasti ada, intinya aplikasi ini juga sering terintegrasi melalui Google Maps mungkin untuk efisiensi terkait alamat atau lokasi pelamar atau lokasi perusahaan, agar tidak terjadi miskomunikasi antara pelamar sama yang membuat lowongan pekerjaan suatu perusahaan. Terima kasih. Kalau dari ide Jordan tadi kan part time atau apa tuh pembagian waktu kerja ya, memang harus diadakan di mana kan mahasiswa atau ya memang mahasiswa sih menjadi biang utamanya, di mana kan dia terbentur dengan mata kuliah atau lain-lain, di mana fitur pembagian waktu kerja ini sangat masif atau penting. Jadi bagus banget dimana di fitur ini pasti kan kita bisa mengamati lowongan pekerjaan yang waktunya itu sudah diterapkan, dan memang part time ini dalam artian ini tertentu ya. Bagus. Mungkin ada dari ide kedua dari Daniswara bisa dituangkan lagi. Ya, terima kasih izin menambahkan Mas. Untuk ide semuanya sih sudah bagus. Mungkin dari saya bisa menambahkan sedikit kayak aplikasi FanJob ini harus gratis ya. Karena mungkin ada juga yang berbayar. Walaupun diisiin iklan-iklan nggak apa. Dan pasti akan namanya aplikasi bisa diiniin keamanan. Biar makin jelas harus ada fitur login ya. Nah, kita bisa memanfaatkan Google atau sosial media lain untuk fitur login tersebut, teman-teman. Mungkin itu aja sih. Mungkin atau yang lain ada menambahkan. Jordan mungkin mau tanggapannya dari ide kedua ini. Oke, kalau dari ide yang kedua itu kan, kalau mau masukin di fitur cari itu kita harus lihat dari MPTS-nya makna si KDM itu. Dia kan mau ada informasi keterangan lokasi, berarti kita juga harus menambahkan lokasi, terus yang fleksibel, maka kita satuin informasi lokasi semuanya gitu, lowongan kerjanya. Oke, bagus. Tapi kan agak menanggapi
perusahaan ini kan nggak mungkin ya kasih nomor atau taruh nomor yang dihubungi yang sesuai kadek karena mau, tapi kalau kita mengandalkan informasi ini biasanya perusahaan itu memanfaatkan email. Jadi untuk yang bisa dihubungi ini agak sulit penerapannya dan susah direalisasikan mungkin karena perusahaan juga nggak mau ribet. Mungkin kita banyak mengandalkan email, di mana email ini simpel juga dan pilihan yang tepat. Apalagi kan dia minta aplikasi ini aksesnya gratis gitu. Mungkin dari ide selanjutnya Gani, ada lagi? Baik, mungkin dari saya masih ada idenya. Eh, ide dari saya itu fitur-fitur yang sudah berada itu ide saya. Jika melihat beberapa aplikasi yang kita miliki, kita bisa memberi fitur tuh berada ini buat user agar bisa melangsungkan tugas tertentu. Fitur cari yang tadi kita udah bahas supaya user bisa mencari sesuai kebutuhannya. Fitur favorit itu fitur buat menandai lowongan yang diinginkan user agar tidak susah mencari lagi. Mungkin teman lain bisa nambahin. Bisa ditanggepin Danis mungkin? Mungkin idenya tuh sudah bagus sih. Atau ada yang ingin ditambahkan lagi biar ya anggap walaupun tidak begitu sempurna kan biar makin ramai gitu aplikasinya. Itu aja sih. Coba dibaca dulu yang benar. Mungkin eh, izin dalam sosial media mungkin kita bisa menambahkan fitur Facebook gitu mungkin sama fitur-fitur lainnya seperti lupa password juga pasti di dalam adakah dong. Intinya nanti aplikasi ini juga terintegrasi melalui Google Maps untuk efisien terkait alamat atau lokasi pelamar atau lokasi perusahaan gitu. Itu aja sih. Kayak itu kan tadi saran dari Gani ya, kan ada fitur-fiturnya segala macam yang buat diinginkan oleh user. Jadi mungkin sarannya harus ada fitur tips and trick sih, di mana karena kan calon pengguna ini kita apa namanya targetkan juga dari fresh graduate atau lulusan yang baru lulus, di mana mereka ini yang baru lulus baru akan memasuki dunia kerja yang pastinya mungkin kaget atau tidak terlalu memahami beberapa persyaratan, beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi fitur tips and trick ini mungkin bisa membantu para fresh graduate dan golongan lainnya yang mungkin kesusahan dalam menyiapkan dokumen pekerjaan, persyaratan, lain-lain, atau kurang paham terkait dunia kerja. Jadi fitur ini juga harus diisi oleh influencer atau tokoh-tokoh yang profesional yang tentu memberi edukasi dan pengetahuan umum mengenai pekerjaan agar aplikasi ini mungkin bisa meriah, bisa digemari dan tidak terlalu kaku dengan itu-itu aja sih. Nah, kita juga jangan ketinggalan haruskan juga kan saya juga terinspirasi mungkin dari aplikasi Jobstreet, Indeed, LinkedIn, harus ada fitur saya, di mana fitur saya ini menjadi pondasi untuk para pelamar, di mana para pelamar ini bisa mengupload atau menyampaikan identitas dirinya dan beberapa informasi yang penting dan diperlukan untuk menjadi persyaratan yang diinginkan perusahaan, di mana di dalamnya ini tentu berisi nama, data diri, pengalaman, dan informasi penting lainnya seperti CV, mungkin dia juga memiliki banyak pengalaman yang bisa dicantumkan di aplikasi tersebut. Ya layaknya memang kita agak sedikit meniru beberapa aplikasi, namun kita meminimais atau mengambil sisi-sisi positif yang dapat bisa kita gabungkan sih. Jordan bisa ditanggapi mungkin?
Mungkin kita juga bisa naruh fitur baru lagi kayak gajinya gitu, target gaji dari yang pakai aplikasinya gitu. Dia mau gajinya berapa, di mana, nah itu lengkap itu. Sasaran dia dah. Bagus tuh, bagus. Namain fitur gaji gitu. Yaitu termasuk di fitur yang cari yang udah dijelaskan tadi. Mungkin fitur mengelola profil ini nih, dimana pelamar kan pasti harusnya sih ya biar fleksibel gitu, biar satu aplikasi juga bukan cuma buat pelamar doang, bisa juga buat perusahaan, biar perusahaan ini bisa mengupload. Mungkin karena apa ya, kenapa biar efisien dan simpel, ya karena biar satu aplikasi aja itu digunakan secara luas. Kita juga nggak usah khawatir penipuan terkait perusahaan bodong, karena jika contoh perusahaan ini mendaftar suatu lowongannya, maka perusahaan ini harus melengkapi persyaratan yang sangat lengkap, bukti-bukti konkret, dan terverifikasi. Jadi nggak bakal ada tuh sembarang-sembarang upload dari mungkin pelaku yang tidak jelas, yang bisa menghancurkan reputasi aplikasi, karena tidak akan digubris oleh tim kita atau tidak akan di ACC bila perusahaan ini tidak jelas atau lowongan-lowongan ini tidak masuk akal. Terakhir, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin itu aja deh, nanti kan kita bisa ngembangnya lebih dalam lagi. Ya, Menurut boleh. aku udah cukup. Untuk sekarang itu aja dulu. Mungkin nanti ke depannya bisa ditambahkan. Oke, sudah lengkap mungkin ya. Mungkin beberapa idenya juga nanti kita lihat hasil record kita taruh di kolom-kolom tersebut dan menentukan ide-ide terbaik. Saya yakin sih semuanya sangat baik, di mana bisa kita masukkan atau kita terapkan dalam proyek kelompok kita ini. Karena tidak ada lagi ide yang akan dituangkan, terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya kawan-kawan kelompok 5, Dani Suara, Jordan, dan Gani Purba. Makasih kembali. Mungkin teman-teman yang menonton video ini juga saya berterima kasih telah menonton. Kami kelompok 5 mohon maaf atas segala kekurangan terkait video brainstorming, karena hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tadi awal kita menggunakan atau pembukaan dengan salam, maka kita akhiri dengan salam keagamaan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Namaste. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu dan salam harmoni. Salam harmoni. Terima kasih, guys. Makasih. Iya.